Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Matika sekalian. Jumpa lagi di video kali ini yang akan membahas tentang logaritma. Dan ini adalah bagian pertama yang isinya nanti adalah materi. Nanti bagian kedua kita akan membahas tentang latihan-latihan soalnya. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Contoh, ketika ada pangkat A pangkat N sama dengan B, maka bentuk logaritmanya adalah N sama dengan A log B. Terus kita sebut A di sini adalah bilangan pokok. Dengan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti bisa 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang B disebut bilangan yang dilogaritmakan. Dengan B-nya harus lebih dari 0. Gak boleh 0, gak boleh minus, itu gak boleh dalam logaritma. Kemudian penulisan logaritma itu ada macam-macam. Di sini saya contohkan 3, yaitu A log B yang pertama. Yang kedua juga bisa dituliskan dengan log AB atau log B saja. Jadi ada 3. Nanti teman-teman bisa share kalau misalkan nemu bentuk logaritma lebih dari ini, bisa share di kolom komentar. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama untuk log 1 itu sama dengan 0. Yang kedua A log A itu sama dengan 1. Kemudian ketika ada logaritma yang dikalikan A log B kali C sama seperti perpangkatan. Kalau kali berarti di sini adalah penjumlahan. Kita bisa jabarkan jadi A log B ditambah A log C. Kita lihat basisnya sama ya, sama-sama A. Karena kan di sini bentuknya perkalian, jadi basisnya dibagi menjadi 2 dan harus sama. Kemudian ketika dibagi A log B dibagi C, maka bentuk logaritmanya menjadi A log B dikurangi A log C. Kalau dikali hasilnya dijumlah, kalau dibagi ini dikurangi, sama seperti perpangkatan. Kemudian kalau ada A log B pangkat N, maka N-nya di sini, di pangkat N ini, di pangkat B ini, dia turun ke sebelah kiri menjadi bilangan, yaitu N dikali A log B. N-nya turun. Kemudian kalau ada A log B saja, maka kita bisa menuliskan menjadi bentuk 1 per B log A, itu yang pertama. Bisa juga ditulis log B per log A atau P log B P log A. Sebenarnya kan di sini basisnya kosong ya teman-teman ya. Maka kita isi sama P. Basis itu nanti bisa diisi berapapun asal dalam satu persamaan ini basisnya sama. Kalau P ya P, kalau A ya A, kalau Z ya Z, dan seterusnya. Kemudian sifat yang keberapa ini? Yang selanjutnya A log B dikali B log C, maka jadinya A log C. Ini jadi B-nya di sini bisa dicoret. Set. Sehingga sisa A log C. Seperti itu. Dan sifat selanjutnya yaitu ketika ada A log B, maka hasilnya B. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu persamaan logaritma. Dalam persamaan logaritma, ketika ada A log fx sama dengan A log P, maka solusinya adalah fx per P. Sama seperti pangkat kemarin, ini bisa dicoret, A log-nya bisa dicoret karena sama-sama A log, maka sisanya adalah fx per sama dengan P. Kemudian yang kedua, ketika ada A log fx, A log gx, maka solusinya adalah fx sama dengan Gx. Kemudian ketika ada A log fx sama dengan B log P, maka solusinya fx sama dengan P sama dengan 1.
Terus ketika ada A P log X kuadrat tambah B kali P log X tambah C, maka solusinya adalah menggunakan sifat persamaan kuadrat. Dengan catatan kita misalkan P log X di situ adalah Y. P log X sama dengan Y. Jadi nanti di sini AY kuadrat tambah BY tambah C, seperti itu. Kita pakai pemisalan. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang pertidaksamaan logaritma. Untuk A basisnya antara 0 sampai 1, contohnya setengah, sepertiga, seperempat, dan seperseper lainnya, maka berlaku untuk A log fx lebih dari A log gx. Di sini lebih dari, maka solusinya adalah 0 kurang dari fx kurang dari gx. Dibalik ya, kalau basisnya kurang dari antara 0 sampai 1 ya, maka tandanya dibalik. Begitu juga untuk yang A log fx kurang dari, maka fx-nya lebih dari gx. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau basis A-nya lebih dari 1, maka berlaku A log fx lebih dari A log gx, maka A log-nya dicoret, sisanya fx lebih dari gx. Tandanya tidak berubah, di sini lebih dari, di sini lebih dari, dan lebih dari. Kalau kurang dari, A log fx kurang dari A log gx, maka 0 kurang dari fx kurang dari gx. Jadi persis banget kayak eksponensial. Kalau A-nya antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah. Kalau A-nya lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah. Jelas ya? Untuk yang selanjutnya kita akan ngebahas tentang contoh soal. Jadi sifat-sifat sudah, persamaan logaritma sudah, dan pertidaksamaan logaritma juga sudah. Kita akan mengimplementasikan dalam contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu ada 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9 sama dengan berapa? Oke, kita jawab seperti biasa, kita tulis dulu soalnya. 3 log 5 kurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9. Maka kita ingat sifatnya terlebih dahulu, kita kerjakan yang di depan. Bebas sih sebenarnya, bisa yang depan, bisa yang belakang. Tapi saya ingin yang depan dulu. Kita ingat sifat, kalau ada pengurangan logaritma A log B dikurangi A log C, maka hasilnya adalah A log B dibagi C. Sehingga di sini ada 3 log 5 dikurangi 3 log 15, basisnya sudah sama, maka bisa ditulis 3 log 5 dibagi 15. Hasilnya ini. Kemudian kita kerjakan dengan 3 log 9, dan kita ingat sifat lagi, kalau ada penjumlahan logaritma, maka logaritmanya itu dikalikan sifat yang tadi. Sehingga kita bisa tulis 3 log 5 dikali 9 dibagi 15, karena basisnya sama, sehingga bisa dikalikan. Sehingga hasilnya 3 log 3. Dari mana? 5 bagi 15, ini sisa 3. Kemudian 9 dicoret, ini habis bawahnya, sisanya 3. Sehingga sisanya 3 log 3. 3 log 3, ingat sifat lagi, kalau A log A sama dengan 1. Berarti kalau 3 log 3 sama dengan 1 juga. Jadi hasilnya adalah 1. Mudah kan? Kalau paham sifat, ngerti sifat, insya Allah mudah. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini soal-soal yang sering keluar nih di ujian nasional. Jika diketahui 2 log 7 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka tentukan nilai dari 6 log 14. Kita tulis dulu 6 log 14, kita bisa tulis dengan log 14 dibagi log 6. Loh kok bisa? Kita ingat sifat bahwa kalau A log B bisa dituliskan menjadi 1 per B log A atau log B per log A. Sehingga ketika ada 6 log 14, maka
bisa ditulis dengan log 14 dibagi log 6. Kemudian kita jabarkan, 14 itu adalah 2 kali 7, 6 itu adalah 2 kali 3. Kenapa diubah menjadi seperti ini? Agar bisa masuk ke yang diketahui, yaitu 2 log 7 sama 2 log 3. Nah, log 2 dikali 7, kita ingat sifat lagi bahwa ketika ada perkalian A log B kali C, maka hasilnya adalah A log B ditambah A log C, sehingga log 2 kali 7 jadinya log 2 ditambah log 7. Sementara log 2 kali 3 jadinya log 2 tambah log 3. Nah, di sini basisnya masih kosong, teman-teman. Kalau basisnya masih kosong, kita bisa tulis dengan angka berapapun agar sesuai dengan yang diketahui. Di sini basisnya 2, maka kita bisa tulis basisnya 2 semua. 2 log 2, 2 log 7, 2 log 2, 2 log 3. Sehingga hasilnya 1 tambah A, 1 dari mana? 2 log 2 itu kan sama dengan 1, ini tadi yang ini. 2 log 2 sama dengan 1. Oke, 2 log 7 yang ini itu sama dengan A diketahuinya. Jadi 1 tambah A. 2 log 2 1, 2 log 3 diketahui B. Sehingga 1 tambah A dibagi 1 tambah B. Ini hasil akhirnya. Gitu. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu nilai X yang memungkinkan dari log X tambah log X min 1 sama dengan log 3X plus 12 adalah. Cara jawabnya tentu soalnya ditulis dulu. Kemudian yang kedua, ingat sifat bahwa ketika ada penjumlahan logaritma maka bentuknya bisa dikali. Contoh A log B kali C, maka A log B tambah A log C. Di sini ada penjumlahan nih. Maka kita bisa satukan, jadinya log X dikali X min 1 log 3X plus 12. Kemudian lognya di sini kita bisa coret. Sehingga hasilnya adalah X min 1 sama dengan 3X plus 12. Kemudian ini dikali jadi I kuadrat min X. 3X plus 12-nya pindah ruas jadi negatif 3X sama negatif 12 sama dengan 0. Lalu kita jumlah yang ini, yang satuannya sama, sehingga I kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, dapat X min 6 dan X plus 2 sama dengan 0. Nanti faktorisasinya dipelajari lagi ya. Sehingga dapatnya X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhi apakah 6 ataukah min 2? Kita cek ke persamaan. Untuk X sama dengan 6, persamaannya yang ini ya, yang pertama, yang di soal. Jadi log X jadinya log 6 karena X-nya 6. Log X min 1, 6 kurangi 1 jadinya log 5. Dan di sini 3 kali 6, 18 tambah 12 jadi log 30. Oh yang ini oke, betul. Memenuhi karena log 6 tambah log 5 sama dengan log 30. Sekarang untuk min 2. Log min 2 ditambah log min 3 sama dengan log 6. Benar sih secara perkalian negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Tapi secara pengertian tidak ada bilangan yang dilogaritmakannya itu negatif. Karena syaratnya kan harus lebih dari 0. Sehingga tidak ada nilai log negatif, maka negatif 2 tidak memenuhi syarat. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan 6. Yep. Contoh soal terakhir. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log X tambah 1 kurang dari sama dengan log X tambah 4 ditambah lagi log 4 adalah, kita jawab dulu. Tulis dulu soalnya. Kemudian yang kedua, nah di sini teman-teman ingat sifatnya lagi. Bahwa 2 log X tambah 1 kita bisa tuliskan menjadi log X tambah 1 kuadrat. Kenapa? Karena kan bentuk pangkatnya ini, bentuk bilangannya ini awalnya adalah di pangkat. Ingat sifat-sifat logaritma, ketika ada A log B pangkat N, maka N-nya kan turun. Nah, ini sama.
2-nya udah turun, maka kita kembalikan lagi ke sini jadi bilangan pangkat. Sehingga log X tambah 1 kuadrat kurang dari log 4 dikali X tambah 4. Ini dari mana? Ini kan ada penjumlahan nih di sini nih. Maka dikalikan. Terus logaritmanya bisa dicoret. Sehingga dapatnya X plus 1 kuadrat kurang dari 4X plus 16. Ini dikalikan ya, 4X, 16. X tambah 1 kuadrat yang dijabarkan jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang dari 4X plus 16. Kemudian yang ini nanti pindah ruas ke kiri. Jadinya X kuadrat tambah 2X plus 1 jadi negatif semuanya di sini. Dan persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 2X tambah 15 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan X min 5 sama X plus 3. Sehingga dapat membuat nolnya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 3. Nah, di pertidaksamaan logaritma ada yang namanya dengan syarat numerus. Syarat numerusnya adalah X plus 1 kuadrat lebih dari 0, didapat dari bilangan yang pertama yang sebelah kiri. Ini syarat numerusnya, X tambah 1 kuadrat lebih dari 0, sehingga X-nya lebih dari negatif 1. Ini syarat numerusnya. Nah, jawabannya gimana? Kita ambil garis bilangan. Pertama kita masukkan min 3. Kemudian yang kedua 5. Ini ya, dari syarat pembuat nolnya. Kemudian kita taruh titik 0 di tengah-tengah, karena 0 kan antara negatif 3 sama 5. Nah, di sini ada 3 daerah ya, jadinya A, B, sama daerah C. Kemudian 0-nya kita masukkan ke persamaan ini, X min 5, X plus 3. Sehingga X-nya 0, 0 min 5 tambah 0 tambah 3 sama dengan negatif 15, karena kan negatif kali positif negatif. Sehingga daerah 0 adalah daerah yang negatif. Kalau 0 sudah negatif, sebelah A dan C itu pasti positif, karena selang-seling ya, plus min gitu terus. Terus yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti daerah yang negatif, yaitu min 3 sampai 5. Nah, kemudian kita masukkan syarat numerus. Di sini ada negatif 1 syarat numerus. Set. Dan syaratnya adalah X-nya lebih dari negatif 1. Berarti seperti ini. Set. Nah, jadi ada 2 arsiran. Dan jawabannya itu adalah arsiran yang daerah yang mempunyai arsiran paling banyak, yaitu negatif 1 sampai 5. Karena di sini 2 arsiran. Kalau yang ini kan 1 arsiran biru saja. Kalau yang ini 1 arsiran hijau saja. Sementara negatif 1 sampai 5 itu 2 arsiran biru dan hijau. Sehingga jawabannya adalah Jawabannya adalah negatif 1 kurang dari X kurang dari 5. Yap, ini jawabannya. Oke teman-teman, begitu materi tentang logaritma di bagian pertama. Nanti kita akan balik lagi di bagian kedua tentang latihan-latihan soal. Dan latihan-latihan soal logaritma ini saya akan ambil nanti di soal ujian masuk perguruan tinggi. So, jangan lupa share, like, and subscribe channel ini supaya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.